ولوالدي آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وقال شيخنا المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين رضي الله عنكم. بعد طلوع فجر وينبغي للصائم خشي منه مفطرا تركه وكذا سائر الأغسال المسنونة وقربه من ذهابه إليها أفضل. ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى للخلاف في وجوبه. ومن ثم كره تركه. ومن الأغسال المسنونة غسل العيدين والكسوفين والاستسقاء وأغسال الحج وغسل غاسل الميت والغسل للاعتكاف ولكل ليلة من رمضان والله أعلم بالصواب. Masih nyeritain tentang sunnahnya mandi pada hari Jumat bagi orang-orang yang hendak hadir melaksanakan sholat Jumat. Ini hukumnya sunnah. Sangat banyak riwayat hadis yang menceritakan, bahkan sebagian ulama tidak menghukumi sunnah tetapi menghukumi wajib karena saking pentingnya, dan banyak hadis-hadis sahih yang menceritakan. Kapan waktunya orang boleh sudah mulai mandi? Ba'da tulu'i fajrin, setelah terbit fajar. Masuk waktu subuh udah boleh tuh niatin mandi sunnah di hari Jumat. Tsumma qala wa yanbaghi lisaimin, dan seyogyak bagi orang yang berpuasa khasya minhu muftiran, khawatir daripadanya, daripada sebab mandi tersebut muftiran akan sesuatu yang membatalkan, tarkuhu meninggalkannya. Aduh, kalau nanti kita mandi, kita kan sadar kita mandi ini karena kebiasaan jebar-jebur, nanti khawatir ada sesuatu yang masuk ke rongga, baik rongga kuping, rongga hidung, yang bisa membatalkan daripada puasa kita, maka lebih baik enggak usah mandi. Seandainya khawatir akan sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa. Tetap juga mau mandi kudu tahu caranya. Ketika membasuh kuping, awas jangan asal membasuh. Ambil
itu air taruh di telapak tangan tuh, begitu tuh caranya tuh. Kalau lagi puasa khawatir air masuk, tangkap air dengan menggunakan tangan, kita turunkan kepala kita ke sebelah kanan, tuh, begitu. Jangan biasanya suka masuk. Begini aja. Yang kiri sama juga begitu. Itu caranya agar air tidak masuk kepada rongga kuping yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Wa kadza sairul agsalil masnunati, begitupun mandi yang sunnah. Bila mana khawatir bisa membatalkan ibadah puasanya, lebih baik ditinggalkan, enggak usah mandi. Tapi kalau yang tahu caranya mah enggak perlu khawatir, ibadah puasa tetap sah, dapat juga pahala ibadah mandi sunnah. Tadi seperti tadi caranya. Ambil, kalau kita mandinya mandi junub, hilangkan dulu hadas tangan, guyur tuh tangan, siduk dengan menggunakan tangan, kita miringkan kepala sebelah kanan, begitu tuh. Sama sebelah kiri pun begitu, agar air tidak masuk ke dalam rongga kuping. Kan tadi mulai waktunya tuh setelah fajar, masuknya waktu subuh. Wa qurbuhu, dan adapun dekatnya mandi, min dhihabihi, dari berangkatnya seseorang, ilaiha, kepada sholat Jumat, afdolu, itu lebih afdol. Hanya yang lebih afdol matuh, yang lebih afdol nanti seandainya kita udah pengen dikit lagi berangkat ke masjid. Kita biasa Jumat berangkat jam 10 kurang dikit baru mandi. Kita biasa berangkat sholat Jumat jam 11 kurang dikit kita mandi. Ini yang lebih afdol dibandingkan kita mandi subuh. Kita tilik, apa rahasianya ya? Kok pakai lebih afdol dekat mau berangkat baru mandi? Oh mungkin kalau terlalu jauh mah nanti badan keringetan lagi, badan bau lagi, kita sholat mengganggu orang yang ada di samping. Makanya yang lebih afdol itu lebih dekat kepada berangkat kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ustaz, kita bisa nih, kan katanya tuh kalau orang berangkat sholat Jumat, pagi-pagi jam 6 dia udah berangkat, pahalanya sama seperti orang berkurban 1 ekor onta. Jam 8 seperti orang yang berkurban 1 ekor sapi. Setengah 10 seperti orang yang berkurban 1 ekor kambing yang bertanduk, dan seterusnya. Yang paling kecil itu sama pahalanya seperti orang berkurban 1 butir telur. Itu mah yang udah mepet ataupun sudah azan berkumandang, dapatnya tuh 1 butir telur yang begitu mah. Ustaz, kita pernah dengar tuh hadis katanya begitu. Kita pengen pagi-pagi nih, cuman air pam di kampung nih kencengnya baru jam 10. Kita bisa pagi-pagi cuman kagak mandi. Gimana Ustaz? Mana yang lebih afdal? Apa kita bersegera menuju masjid sekalipun belum mandi,
apa nanti rada siang kita bisa mandi. Walau ta'arada al-ghuslu, dan seandainya berlawanan al-ghuslu mandi sunnah Jumat, wa tabkiru dan pagi-pagi berangkat salat Jumat, famura'atul ghusli maka adapun menjaga mandi aula itu lebih utama kita mandi sekalipun berangkatnya rada siang. Kok begitu? Lil khilafi fi wujubi, karena ada khilaf, ada perselisihan di antara ulama yang sebagian mereka mengatakan bahwa mandi Jumat itu bukan sunnah hukumnya, tapi hukumnya wajib. Kalau bisa dua-duanya gimana? Pagi-pagi bisa, mandi bisa. Ini yang lebih utama tuh hari Jumat malaikat udah nungguin tuh, para malaikat depan pintu masjid. Para malaikat kalau hari Jumat tuh udah nungguin di depan pintu masjid, nyatetin siapa nih orang yang berangkat pada sa'ah ula, jam 6 lebih dikit dah tuh ya. Siapa orang yang datang pada sa'ah adzaniyah jam 8-an. Siapa orang yang datang pada sa'ah adzalitsah jam setengah 10-an. Siapa orang yang datang pada sa'ah rabi'ah jam 11-an. Nanti siapa orang yang datang pada sa'ah khamisah adzan berkumandang, dikasih pahala tergantung seberapa pagi dia datang. Makin pagi dia datang makin besar pahalanya. Yang paling pagi 6:30 udah duduk i'tikaf di masjid, dikasih pahala seperti orang yang berkurban unta. Jam 8 udah duduk di masjid i'tikaf nungguin waktu sembahyang Jumat, dikasih pahala seperti orang yang berkurban sapi. Jam 9:30 udah duduk di masjid, dia banyak baca sholawat sambil nungguin waktu masuk, dia baca surat Kahfi, dikasih pahala seperti orang yang berkurban 1 ekor kambing yang bertanduk dan seterusnya. Tuh. Jangan ditinggalin. Karena mandi Jumat ada sebagian ulama yang menghukumi wajib bukan sunnah. Thumma qala wa min dhamma kuriha tarku, dan karena itu dan daripada itu kuriha dimakruhkan tarkuhu meninggalkan mandi sunnah di hari Jumat. Wa minal aghsalil masnunati, dan dari sebahagian mandi-mandi yang disunahkan. Satu tadi itu mandi sunnah, mandi di hari Jumat. Ada lagi mandi-mandi yang sunnah yang lain, diantaranya ghuslul aidain, mandi 2 sholat hari raya ketika hendak berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Saya pernah dengar Ustadz, katanya tetap sekalipun wanita haid dia tetap disunahkan untuk keluar rumah, kumpul di masjid, di tempat gimana tuh? Tetap disunahkan mandi nggak? Tetap disunahkan mandi untuk orang-orang yang hendak menghadiri majlis di mana dilaksanakan di sana sholat Idul Fitri,. ataupun sholat Idul Adha.
wal kusufain dan salat gerhana matahari dan bulan, wal istisqa dan salat istisqa, wa agsalul haji dan mandi-mandi yang ada di dalam ibadah haji. Mandi ketika kita hendak ihram, kemudian mandi ketika kita hendak wukuf di Arafah, mandi ketika kita hendak wukuf di Muzdalifah, mandi ketika kita hendak melempar jumroh yang 3 tuh pada hari tasyrik. Ini mandi-mandi yang disunahkan di dalam ibadah haji. Kan pertama kali kita habis mabit tuh di Muzdalifah ngumpulin batu. Malam keberapa tuh? Kita berangkat datu ke Mina. Yang pertama kali kita lempar tuh tanggal 10 jumroh Aqobah pertama kali. Nah nanti hari esoknya 11 hari tasyrik kita mandi tuh sebelum melempar jumroh yang 3. Jumroh Jumroh apa yang paling buncit? Apa yang paling kecil? Aqobah, wusto, satu lagi apa? Aqobah, wusto. Pokoknya yang 3 tuh. Tiap hari begitu, tiap hari. Nanti hari ke-12 sama mandi dulu sebelum ngelempar hari ke-13 mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Cuman haji sekarang, daftar sekarang, nanti 23 tahun lagi berangkat. Kalau kita punya umur 40, 63 baru berangkat. Umur kita udah 50, 73 baru berangkat. Astagfirullah. Bisa nggak cepet? Bisa. Kudu bayar 250 juta haji plus. Itu juga kudu nunggu setahun. Udah bayar 250 juta, kudu nunggu setahun. Nih, antusias, Masya Allah, bagus. Antusias ibadah umat Islam, pengen menunaikan ibadah, memang salah satu kewajiban, salah satu rukun Islam yang harus kita tunaikan bagi orang-orang yang Allah beri kemampuan. Enggak usah khawatir, kita belum mampu Ustaz. Yang penting cita-cita aja dulu. Yang penting ngimpi aja dulu. Karena orang-orang sukses juga berawal dari mimpi. Dia pengen punya pengen punya itu, tapi harus dibarengi dengan muadzabah, ketekunan, keuletan. Seandainya kita belum ditakdirkan, gak usah khawatir. Agama Islam ini mudah, ada ibadah yang sama pahalanya dengan ibadah haji, banyak. Wa ghuslu ghasilil mayyiti, dan mandi orang yang telah memandikan mayat. Orang yang biasa mandi jenazah tuh sunnah setelahnya mandi. Kenapa? Karena dia telah menyentuh jasad yang tidak ada ruhnya. Ini mewariskan kepada du'fun, kelemahan. Orang yang suka menyentuh jasad yang tak bernyawa, ini mewariskan du'fun, rasa lemah di dalam jiwa. Saya pikir-pikir, ngapa dikasih hikmahnya begitu ya, alasannya begitu. Oh, jangan-jangan dia ada perasaan takut, jangan-jangan habis dia ana, makanya dikuatin dengan air mandi. Jadi semangat lagi menata hidup.
Ya, yang namanya mati juga enggak siapa-siapa, enggak tua, enggak muda. Kalau udah takdirnya, kalau udah ajalnya ya bakal menjemput. Yang penting ada persiapan. Orang yang cerdas itu orang yang pinter mempersiapkan untuk masa depannya. Yang dulu mau dah tuh kehidupan kita di alam rahim, kehidupan kita di alam arwah itu masa lalu. Ada nanti masa yang akan datang, yaitu alam akhirat yang kudu kita benar-benar persiapkan karena perjalanannya begitu panjang. Dari mulai alam kubur nanti sampai kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang yang harus kita pikirin nih gimana nih biar kita bisa selamat di alam kubur. Biar kita bisa selamat di alam akhirat, di padang mahsyar. Padang mahsyar tuh lantainya perak. Lantainya perak, matahari di atas kepala. Udah lebih dari open. Ayam aja yang tadinya putih dimasukin ke open jadi gosong. Perak lantainya. Di mana kita mempersiapkan itu semua? Nih di masa ini, di masa kini kehidupan kita di alam dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Kalau kita tanam kebaikan, besok dikubur, besok di mahsyar kita bakal panen kebaikan. Kita bakal panen kebahagiaan. Orang-orang mah dihimpit oleh kubur merasakan kesakitan, kita dihimpit oleh kubur merasakan kenikmatan. Karena yang namanya manusia nggak ada yang bisa lepas satupun, siapapun dia, mau pejabat, mau kiai, dari himpitan kubur, dari dempetan kubur. Cuman rasa dempetan tuh beda-beda. Ada dempetan sakit, ada dempetan nikmat. Kalau dempetan sakit mah tuh kejepit pintu. Kalau dempetan enak tuh dijepit ama kita punya ama emak, anak-anak kita tuh dempetan enak yang begitu. Tuh gimana biar itu enak? Biar nanti di mahsyar kita berada di ruangan VIP. Kita persiapkan di nggak ada bekal terbaik. Nggak ada bekal terbaik kecuali takwa kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Jadi begitu kata ulama, kenapa orang yang setelah memandikan mayit disunahkan mandi? Sebab dia telah menyentuh jasad yang tidak berruh. Sedangkan orang yang suka menyentuh jasad yang tidak berruh itu mewariskan kelemahan, dikuatkan dengan air yang membasahi tubuhnya. Wal ghuslu lil i'tikaf, dan juga sunnah mandi kita sewaktu hendak i'tikaf di masjid. Walikulli lailatin min Ramadan, juga disunahkan kita mandi tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan.
walihijamatin dan karena telah berbekam, walitaghayyuril jasadi dan juga disebabkan perubahan bau tubuh. Banyak ya mandi sunnah. Ada lagi wa ghuslul kafiri idza aslama dan mandinya orang kafir sewaktu masuk Islam. Lil amri bih karena ada perintah dari Nabi. Nabi pernah merintah Qais bin Asim. Dahulunya kafir nih Qais bin Asim. Ketika dia mengucapkan syahadat masuk dalam agama Islam, diperintah sama Nabi mandi. Walam yajib, enggak wajib hukumnya. Li'anna katsirina aslamu walam yu'maru bihi, karena dahulu banyak sahabat yang masuk Islam, banyak dahulu orang-orang kafir yang masuk Islam kemudian menjadi sahabat Nabi, enggak diperintahkan untuk mandi. Lah dia pernah junub sewaktu kafirnya. Dia pernah bersetubuh dengan istrinya sewaktu kafirnya. Hadza adapun ini hukum idza lam ya'rud lahu fil kufri ma yujibul ghusla, bila tidak datang baginya di dalam kekufurannya sewaktu masih kufur ma yujibul ghusla, apa-apa yang mewajibkan min jinabatin seperti junub au nahwiha atau selainnya. Wa illa dan bila tidak, artinya bila datang, bila ada padanya sesuatu yang mewajibkan mandi, wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Dulu semasa kafir dia pernah bersetubuh, dapat hidayah masuk Islam. Wajib gak mandi? Wajib. Kecuali begini, dia balignya itu bukan dengan mimpi. Kan sebagian dari tanda balig itu seseorang pernah mimpi naik kuda-kudaan kemudian keluar air pokoknya belum pernah yang namanya mimpi naik kuda-kudaan. Umur 15 masuk Islam, enggak wajib mandi. Wa iniktasala fil kufri, sekalipun dia pernah mandi sewaktu masih kafir mah, libutlat niyatihi, karena batal niatnya. Sekalipun dulu dia pernah mandi sewaktu telah berhubungan badan dalam keadaan masih kafir. Karena kenapa? Enggak libutlah niyati, karena batal niatnya. Ada kaidah begini, tiap-tiap ibadah yang butuh kepada niat itu enggak sah dilaksanakan oleh orang kafir. Sekalipun dia niat orang kafir, ketika dia junub dia niat mandi junub untuk menghilangkan hadas junub, enggak sah. Enggak, karena niatnya orang kafir enggak dianggap. Tuh, banyak mandi sunnah, mandi idain, mandi istisqa, mandi ghaslil mayyit dan sebagainya. Nah, di antara banyaknya mandi sunnah itu ada yang sangat-sangat dimuakkadkan, yang sangat-sangat ditekankan oleh agama kita, wa akaduha, dan adapun yang paling muakkad ghaslul jum'ati, yaitu mandi Jumat. Karena tadi ada sebagian ulama yang mewajib, thumma min ghaslil mayyiti, kemudian
dari setelah memandikan mayat nih yang paling muakkad. Mandi Jumat ama mandi setelah mandiin mayat. Tanbihun qala syekhuna yusannu qada'u ghuslul jum'ati kasairil aghsalil masnunah. Telah berkata guru kita yusannu qada'u ghuslul jum'ati, disunahkan mengqadha mandi sembahyang Jumat, kasairil aghsalil masnunati, seperti mandi-mandi sunnah yang lainnya. Kita kebenaran mandi pagi, namanya berangkat ke kantor mandi, cuman nggak niat, kan nggak sah. Pulang kantor, oh iya tadi sayang nggak mandi Jumat, padahal sunnahnya sunnah muakkad. Bahkan ada sebagian menghukumi wajib qadha, sunnah diqadha. Seperti mandi sunnah yang lainnya, bila mana tertinggal maka semuanya itu sunnah untuk diqadha. Kita di Mekah, kita pengen ihram umrah, dibuka keran hotel, nggak ada airnya, udah dah nggak usah mandi, udah pakai ihram aja dah, pakai berangkat ke Tan'im. Kita niat di Tan'im, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Kita umrah nih nggak pakai mandi ihram. Pas beres kita tawaf, sa'i, kemudian kita tahallul dengan menggunting rambut, kita ke hotel kembali, pas dibuka keran airnya lah qadha tuh, qadha mandi sunnah yang kita tinggalin. Wa inna ma tuliba qadha'u, dan hanya saja dituntut, diperintah mengqadha mandi tersebut, li'annahu idza alima annahu yaqdi, karena bahwasanya itu orang bila tahu bahwasanya dia itu harus mengqadha, disunahkan untuk mengqadha, dawama ala adai, maka dia bakal mendawamkan atas melaksanakan mandi tersebut, wajtana batafwitah, dan menjauhi meninggalkan seperti wiridan yang biasa kita baca. Kita biasa subuh nih baca wirdul latif, kita biasa subuh nih ba'da subuh baca hizib Nawawi. Satu waktu ketinggalan karena ngantuk, semalam jadi panitia maulid, qadha. Nanti setelah bangun biar kita enggak kebiasaan ninggalin wiridan yang sudah kita dawam. Kita biasa sebelum tidur tuh baca mulak, baca duhan, baca waqiah. Satu waktu karena ngantuk banget kita main tidur aja nggak baca. Sunnah untuk diqadha, biar kita jadi orang enggak meremehkan wiridan yang sudah kita lazimkan. Kita biasa setelah tahajud baca hasbunallah wa ni'mal wakil 70, baca sholawat, kemudian baca surat Toha 2 kali. Kita tinggalkan satu waktu, qadha nanti setelah subuh. Masya Allah, emang istiqomah itu susah. Istiqomah itu berat. Makanya sebahagian wali itu, sebagian kekasih Allah terkadang suka diberi karamah sekalipun belum sempurna istiqomahnya. Yang penting kita ulet, kita tekun. Ya namanya manusia, kadang-kadang imannya naik, kadang-kadang imannya tuh yang penting mah berusaha untuk menjadi orang-orang yang istiqomah.
Tsumma qala wa buku li ghairi khatibin, untuk selain khatib, ilal musalla, kepada tempat salat, min tulu'il fajri, dari setelah terbitnya fajar. Udah boleh tuh habis sholat subuh nggak balik-balik lagi ke rumah. Tadi mandi sekalian, tadi sebelum berangkat ke boleh, udah boleh. Ataupun aja dia jam 6 boleh, jam 7 boleh, jam 8 boleh, jam 9 boleh, makin pagi makin baik. Jadi disunahkan kita berangkat ke masjid melaksanakan sholat Jumat selain khatib pagi-pagi. Lima fil khabaris sahih, karena hadis sahih, anna lil ja'i ba'da tigsila ba'da ightisalih ghuslal jinabah aika ghusliha, bahwasanya bagi orang yang datang setelah mandinya seperti mandi junub aika ghusliha, begitu, memiliki pahala yang begitu besar tadi seperti orang yang berkurban. Tapi disyaratkan kudu mandi. Dia pagi-pagi tapi nggak mandi, nggak dapat. Kudu mandi. Pagi-pagi dia nggak mandi, nggak ada yang dapat tuh orang yang mandi. Pagi-pagi dibarengi dengan mandi. Jadi begitu. Ada orang pagi-pagi tapi kagak mandi, nggak dapat, seperti orang yang berkurban 1 ekor unta. Syaratnya untuk mendapatkan itu semuanya unta, kambing, ayam, kudu mandi. Waqilah haqiqatun, menurut qil hakikah. Tadi kan katanya mandinya seperti yang mandi junub. Tapi menurut satu pendapat hakikat itu hakikat bukan seperti. Bagaimana itu maksudnya hakikat? Beneran, maksudnya begini. Bi ayyakuna jamaah, orang itu tuh melakukan persetubuhan badan dengan istrinya. Li'annahu yusannu lailatal jum'ah au yaumah, karena persetubuhan bergaul dengan istri itu disunahkan pada malam Jumat atau hari Jumat, pada hari Jumat. Jadi begitu, sebelum berangkat kita ajak istri untuk melakukan hubungan. Jadi itu mandinya nanti bener. Hakikah, bukan seperti mandi junub, tapi memang benar mandi junub. Udah include dapat pahala mandi junub, begitu. Khawatir nanti di jalan, biar tenang hati. Kalau udah laki mah kalau udah puas juga udah nggak bakal lirik. Yang lirik tuh kalau belum terpenuhi hasrat. Khawatir di jalan nanti melihat perempuan seksi. Udah aja kita sebelum sholat Jumat tuh melakukan hubungan badan dulu dengan istri lalu kita mandi junub gitu. Fisa'al ula badanatun tuh. Fisa'al ula tadi nyambung hadis tuh ya. Fisa'al ula badanatan, pada jam yang pertama itu seperti orang yang berkurban onta. Sa'al ula jam berapa nih? Ya tadi setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar. Jam 6 masih sa'al ula tuh jam 6. Wa fi tsaniyati, dan pada jam yang kedua. Jam berapa jam yang kedua nih? Kurang lebih jam kedua ini jam 7:30 lah. 7:30 bakorotan sapi. Jadi hadisnya tuh wa anna lil ja'i ba'da ightisalihi ghuslal jinabah
Fisa'al al-ula badanatan wa fit tsaniyati baqaratan wa fit tsalitsati, dan pada jam yang ketiga, jam berapa jam ketiga? Ya sekitar 8:30, kabshan akrona, kambing yang bertan, warrabi'ati, dan pada jam yang keempat, jam 10-an itu dajajatan. Apa dajaja itu? Chicken apa namanya? Ayam. Wal khamisati, dan pada jam yang kelima itu jam 11-an, usfuron, burung, wasadisati, dan pada jam yang keenam ini mudah beduk, baidotan, telur. Tuh. Jadi ada 6 waktu tuh. Sa'ah ula, tsaniyah, tsalitsa, rabi'ah, khamisah, sadisah. Masing-masing punya bagian. Jam yang pertama onta, jam yang kedua sapi, jam yang ketiga kambing, jam yang keempat ayam, jam yang ketiga burung piit, jam yang keenam telur. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud dengan waktu-waktu tersebut, annama bainal fajri wa khurujil khatib, bahwasanya waktu yang ada di antara fajar dan keluarnya khatib. Kalau khatib kan itu sunnahnya keluarnya ketika sudah masuk waktu. Nanti datang ke masjid nggak perlu lagi sholat sunnah, langsung naik ke atas mimbar. Yanqasimu sittata ajza'in mutasawiyah, itu terbagi menjadi 6 bagian yang sama. Sawaun athalal yaum am qasur, baik hari tersebut panjang atau pendek. Jadi terbagi 6 tuh. Dari mulai terbit fajar sampai beduk azan Jumat terbagi 6 waktu. Sa'ah ula, tsaniyah, tsalitsah, rabi'ah, khamisah, sadi. Tiap-tiap masing-masing punya bagian. Ammal imamu fayusannu lahu takhir ila waqtil khutbah. Insyaallah adapun imam nanti disunahkan mengakhirkan kepada waktu khutbah lil ittiba, karena mengikuti Rasulullah. Ustaz, saya khutibnya di sono jauh, kalau saya datang mepet-mepet nanti terlambat. Itu mah enggak jadi masalah, namanya sunnah ini yang sunnah dikerjakan, bagus ditinggalkan enggak jadi masalah. Wa yusannu dhihab wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi baqina wa baqi ahlana wa qarabatil lana bidinina ma'a ahlil qutri zawalakar. Rabbi wafiqna tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atskiya al-ulama nudha bil khairi Rabbana
ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم ستر ربنا يا ذا الجلال والإكرام لنا في هذا المقام وقلنا دائما من واجعلنا من العلماء الأعلام وانظر إلينا بالعشايا والبكاء وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.